Jika selama ini kalian menganggap Suzuki adalah produsen sepeda motor terabsurd, maka bagaimana pendapat kalian dengan sepeda motor Kawasaki yang satu ini? Kawasaki sendiri sangat kental sebagai produsen motor sport di Indonesia. Produknya yang sangat populer adalah Ninja Series dan KLX Series. Namun siapa sangka, dulu Kawasaki pernah mengeluarkan sebuah produk motor bergenre Ayago yang dinamakan sebagai Kawasaki Athlete 125. Kawasaki Athlete 125 yang dirilis pada tahun 2008 ini sekilas memiliki desain yang tampak absurd. Keanehan pertama bisa kita lihat pada bagian lampu depan yang mirip seperti kepala belalang sembah. Pada bagian tengah posisi tangki bahan bakar Kawasaki Athlete 125 tidak terletak di bawah jok seperti pada umumnya. Melainkan posisinya berada di depan persis seperti tangki motor sport batangan. Sepertinya Kawasaki memang sedang ingin berinovasi soal tata letak tangki. Meskipun inovasi tangki Kawasaki Athlete 125 cukup berguna untuk pengendara, namun sayangnya hal ini juga yang membuat desainnya kelihatan tambah absurd. Dari semula bodinya yang bergaya sporty, di bagian tengah justru malah kelihatan seperti punuk yang cukup mengganggu. Penampilan bagian suspensi belakang Kawasaki Athlete 125 kalau kita perhatikan juga nampak berbeda. Di mana posisinya lebih miring dibandingkan monoshock pada umumnya, dan yang lebih absurd lagi kalau biasanya desain Ayago semacam ini menggunakan mesin bersilinder tegak. Justru Kawasaki Athlete 125 ini menggunakan mesin tipe selonjoran yang basicnya seperti Kawasaki Edge 125. Kawasaki Athlete 125 bertahan dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Pada tahun 2012 Athlete 125 mendapat facelift design. Dengan perubahan utama pada bagian headlamp, desain, dan bodi yang tampil lebih tajam serta lampu seinnya yang dibuat terpisah. Desain generasi kedua ini terlihat lebih mending ketimbang generasi sebelumnya, namun dari segi angka penjualannya justru malah mengalami penurunan. Padahal Athlete 125 kala itu hadir sebagai Ayago termurah yang ditawarkan dengan harga 15 jutaan. Penurunan angka penjualan tersebut kemungkinan disebabkan karena pesaing sekelasnya terlalu kuat, misalnya seperti Satria FU yang saat itu dijual 18 jutaan. Kemudian pesaing terdekatnya yaitu Honda CS1, yang meskipun mempunyai kapasitas mesin yang sama yaitu 125 cc dengan selisih harga 2 jutaan. Namun bisa mendapatkan mesin silinder tegak dengan transmisi 5 percepatan, kopling manual serta mempunyai tenaga lebih besar tentunya. Jadi kesannya Kawasaki Athlete ini hadir sebagai Ayago penggembira saja di waktu itu. Pada tahun 2015 Kawasaki merilis Athlete Pro 125 sebagai generasi ketiga dari Kawasaki Athlete. Pada generasi ini Kawasaki merombak total bagian desain sekaligus framenya, sehingga terlihat lebih padat, sporty, dan jauh lebih enak dilihat. Kawasaki juga mengupgrade mesinnya dengan penambahan kopling manual, karburator lebih besar, serta perangkat katalis converter. Sayangnya perubahan yang cukup signifikan tersebut nyatanya sama sekali tidak membuat Kawasaki Athlete laris manis di pasaran. Meskipun kurang laris di pasaran, pihak Kawasaki Motor Indonesia tetap mempertahankan penjualan Athlete Pro. Karena Kawasaki bisa menjual Athlete Pro sebanyak 500 unit ke pasar Filipina, selain itu motor ini hanya diproduksi berdasarkan pesanan konsumen saja. Jadi semisalnya ada pesanan 100 unit maka pihak Kawasaki juga akan membuatnya sebanyak 100 unit saja. Jadi, mereka sama sekali tidak memaksakan penjualan Athlete Pro dikarenakan pada saat itu penjualan produk mereka seperti Ninja 250 terus meningkat. Hingga pada tahun 2018 produk Athlete 125 resmi disuntik mati oleh Kawasaki, karena memang konsumen dari Ayago ini rata-rata adalah golongan anak muda. Di mana notabene-nya suka dengan performa mesin yang bisa diandalkan. Untuk kebut-kebutan, jadi secara desain sudah dirombak total namun kalau mesinnya masih selonjoran dan performanya tetap seperti motor bebek biasa.